Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Kami dari kelompok 9, Statistika kelas SS10, izin menyampaikan secara garis besar proposal kami, dan juga bagaimana progres dari kelompok 9 itu sendiri. Sebelumnya, proyek kami ini berjudul Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Nilai Akademik Mahasiswa PPKU IPB University. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Fauzia selaku Ketua Kelompok 9. Dan di sini saya juga tidak sendiri dan ditemani oleh anggota kelompok 9 itu sendiri, yaitu ada Syakira, ada Jafran, ada Alia, ada Maiza, ada Zenita Suryo, ada Muhammad Rafi Albayhaqi, terus ada Naifa, ada Aisyah, ada Faiz, dan juga Denis. Seperti itu. Mungkin bisa masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 9. Baik, latar belakang dari penelitian atau pembahasan ini berawal dari peran penting perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam proses transfer ilmu dan diharapkan dapat mencetak individu yang unggul dan berkontribusi untuk bangsa. Terdapat indikator utama yang menjadi keberhasilan mahasiswa yaitu IPK, di mana IPK mencerminkan hasil usaha belajar serta kecakapan akademik yang telah dicapai. Ada dua faktor yang memengaruhi keberhasilan IPK, yaitu ada faktor internal berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, dan juga faktor eksternal seperti lingkungan, keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana. Kemudian juga kondisi fisiologis seperti kualitas tidur juga berperan penting dalam mencapai IPK yang baik. Next. Selanjutnya, pentingnya kualitas tidur memengaruhi berbagai aspek. Beban akademik yang berbeda terdapat dua klaster berdasarkan ranah, yaitu Sains and Teknologi serta Sains Society. Data dari survei YouGov 2023 menyatakan bahwa 51% dewasa Indonesia, termasuk mahasiswa, tidur kurang dari 7 jam per hari, dengan 24% diantaranya kurang dari 5 jam. Aktivitas organisasi padat dan kebiasaan sehari-hari turut berkontribusi terhadap terganggunya pola tidur mahasiswa, seperti penggunaan gadget, pola makan atau minum, dan kebiasaan tidur yang tidak teratur karena rutin konsumsi makanan atau minuman berkafein. Baik, yang selanjutnya ada tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, menganalisis faktor eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap gangguan tidur mahasiswa PPKU IPB University. Lalu ada menganalisis hubungan antara kualitas tidur dan pencapaian akademik mahasiswa PPKU IPB University. Yang ketiga, ada mengidentifikasi pola tidur mahasiswa PPKU IPB University dan kaitannya dengan kebiasaan belajar, serta meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya kualitas tidur dalam mendukung kesejahteraan dan prestasi akademik. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Untuk jenis data kuantitatif, peubah-peubah yang kami gunakan yaitu peubah umur dengan skala rasio, peubah durasi tidur dengan skala rasio, peubah waktu tidur dan waktu bangun dengan skala interval, peubah jeda screen time sebelum tidur dengan skala interval, peubah IP semester dengan skala interval. Untuk data kualitatif, ubah-ubah yang kami gunakan semuanya menggunakan skala ordinal, yaitu satu, frekuensi tidur siang, dua, frekuensi konsumsi kafein, ada aktivitas fisik, ada banyaknya tugas per hari, tingkat konsentrasi di kelas, dan terakhir penilaian kualitas tidur. Masih di data kualitatif, ada peubah persepsi pentingnya kualitas tidur dengan skala peubah ordinal, dan sisanya dengan skala peubah nominal, yaitu peubah identitas responden, lokasi tidur, faktor mempengaruhi kualitas tidur, top 3 mata kuliah dengan nilai terbaik. Baik, selanjutnya ada instrumen pengambilan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini telah dirancang untuk mengumumkan data berbagai variabel yang akan dianalisis selanjutnya, baik dalam skala rasio, interval, ordinal, maupun nominal. Rencana metode yang pengumpulan data yang melalui survei menggunakan Google Form yang berikutnya akan disebarkan melalui komandan tingkat atau yang sering disebut sebagai komti pada masing-masing kelas. Dari setiap kelas akan dipilih sebanyak 5 mahasiswa sebagai responden dengan total sebanyak 53 kelas sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 265 mahasiswa. Pengumpulan data ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu agar seluruh responden dapat memberikan jawaban secara optimal. Namun jika didapati responden yang belum mengisi kuesioner dalam waktu batas yang telah ditentukan, maka kami akan melakukan follow up secara langsung untuk memastikan kelengkapan data yang akan kami gunakan.
Selanjutnya, kerangka berpikir dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Nilai Akademik Mahasiswa PPKU IPB University yang dilatar belakangi oleh permasalahan yang ingin kami jawab dari penelitian ini, yaitu terkait apakah kualitas tidur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai akademik mahasiswa. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Metode pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan teknik probability sampling dengan menggunakan metode stratified random sampling pada mahasiswa PPKU IPB University. Berdasarkan hasil survei nantinya akan disimpulkan terkait kualitas tidur mahasiswa apakah mempengaruhi nilai akademik mahasiswa tersebut atau tidak. Selanjutnya ada rencana metode analisis. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan pola yang terbentuk dari data yang dikumpulkan. Penyajian hasil akan dilakukan dalam bentuk tabel atau grafik yang sesuai dengan jenis data pada masing-masing peubah agar lebih mudah dipahami. Untuk macam-macam peubah dengan skalanya sudah kami list di bawah, mungkin bisa Bapak lihat sendiri. Baik. Tadi juga sudah disampaikan secara garis besar mengenai isi dari proposal kami dari anggota kelompok 9. Selanjutnya saya proposal kami dan Bapak juga bisa mengakses file tersebut melalui link yang telah kami sediakan di slide ini. Begitu mungkin, bentar. Oke. Di proposal ini sebenarnya dari kelompok 9 itu sendiri kami sudah menyelesaikan sampai ke tahap bab 3. Namun untuk bab 3 ini kami masih belum memasukkan data dari hasil responden yang telah kami kumpulkan dan juga kami mengolah dan juga kami belum mengolah data tersebut ke dalam bentuk grafik. Nah, kami juga berencana untuk menyempurnakan isi dari bab 1 hingga bab 2 agar lebih sesuai dengan data yang telah kita kumpulkan dan tujuan dari penelitian ini. Mungkin saya tampilkan aja daftar isinya. Kami sudah menuliskan kata pengantar daftar isi dan bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk bab 2 ada tinjauan pusaka. Di sana ada landasan teori yang kita bagi menjadi 2, yaitu definisi dan konsep kualitas tidur, dan definisi dan konsep nilai akademik. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, literatur review, dan kerangka berpikir. Untuk bab 3 metodologi, kami ada data, manajemen data, dan metode analisis. Terakhir ada daftar pustaka atau referensi, seperti itu. Mungkin next dibuat untuk tiap anggota untuk mempermudah mengerjakan proyek statistika kami. Untuk yang sheet pertama itu adalah link-link penting yang mempermudah kami untuk mengisi atau menjalankan proyek ini. Selanjutnya untuk sheet yang kedua in progress, ini adalah sheet untuk kita memantau tiap kelas dan juga responden-responden dari tiap kelas itu sendiri. Untuk yang statusnya completed itu udah mengisi G-form kami. Dan ini juga kita ada PIC dari tiap kelas juga. Jadi satu anggota kelompok 9 akan menghandle sekitar 4 hingga 5 kelas gitu. Terus juga selain completed itu ada in progress. Jadi mahasiswa tersebut belum mengisi G-form kami walaupun sudah kita kontak. Begitu. Mungkin boleh di next aja. Nah, ini adalah our progress kami, kelas-kelas yang sudah mengisi G-form dari kami. Untuk kelas SS itu udah semuanya, Pak, dari SS1 sampai SS12. Namun untuk yang kelas ST ada beberapa yang bisa Bapak lihat di slide ini. Selanjutnya, untuk kelas yang belum mengisi itu ada beberapa kelas dari kelas ST sampai intern. Mungkin Bapak bisa lihat. Untuk yang sisa-sisa ini adalah sisa 2 responden yang belum mengisi, sisa 1 responden yang belum mengisi, seperti itu, Pak. Untuk kelas inter ST01 kebetulan dia sudah kami reach out tapi belum mengisi dari kelas tersebut.
Nah, total dari kekurangan kami sekitar 38 mahasiswa yang belum mengisi G-form kami dan kami usahakan untuk bisa mengejar 38 mahasiswa tersebut sampai di tanggal eh, hari Minggu gitu. Terus untuk kendalanya dari kami itu adalah no respon dari Komti maupun mahasiswa bersangkutan. Kami sudah reach out uh, Komti tersebut dan mahasiswa tersebut secara private melalui WhatsApp gitu. Selanjutnya untuk research G-form, kami Bapak juga boleh mengakses research G-form kami dengan melalui link yang tertera di slide ini. Mungkin saya akan tampilkan. Baik, ini adalah hasil dari responden kami. Terhitung dari 3 Mei 2025 ini sudah mencapai 243 mahasiswa, Pak. Namun dari data-data ini masih ada beberapa kelas yang double mengisi atau di luar dari responden yang telah kami tetapkan. Jadi secara overall itu respondennya masih belum kita edit atau delete dari spreadsheet ini seperti itu. Selanjutnya mungkin next. Baik, selanjutnya ada timeline kegiatan proyek kami dimulai 10 Maret 2025, yaitu finalisasi pertanyaan dalam kuesioner, lalu 11 Maret 2025 finalisasi penentuan 5 responden dari setiap kelas. Dilanjut 21 April 2025, kami mulai penyebaran kuesioner kepada responden melalui kontak Komti. Lalu tanggal 21 hingga 27 April, penetapan tenggat waktu pengisian kuesioner selama seminggu. Dilanjut, 27 April hingga 3 Mei 2025, kami melakukan follow-up kepada kontak Komti dan juga mahasiswa dalam daftar responden yang belum mengisi kuesioner. Lalu selanjutnya, 4 Mei 2025, jumlah responden akan diusahakan sudah mencapai 265 mahasiswa, yaitu sesuai target. 5-7 Mei 2025, proses pengolahan data, penyusunan grafik, dan integrasi hasil ke dalam proposal. 8 hingga 11 Mei 2025, kami melakukan finalisasi keseluruhan laporan dalam proposal. 12 hingga 14 Mei 2025, kami melakukan penyusunan PowerPoint untuk presentasi akhir dan pembuatan infografis pendukung. Lalu, sebelum minggu ke-14, seluruh dokumen termasuk proposal, infografis, dan PowerPoint telah tersusun dengan baik, serta tim juga telah siap untuk menyampaikan proyek dengan optimal di hari H. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 9 mengenai proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.